Hai, namaku Sally. Umurku 18 tahun dan aku punya cerita aneh yang akan kuceritakan ke kalian semua. Semuanya dimulai saat aku SMA. Suatu hari aku dan sahabatku Lina sedang berjalan-jalan di sekolah dan aku melihat seorang murid cowok baru. Dia tinggi, berkulit gelap, dan tampan. Dan meskipun klise, aku langsung jatuh cinta padanya. Sebenarnya semua gadis di sekolah dengan cepat menyukai dia. Aku sangat malu untuk ngobrol dengannya, dan aku nggak pernah membayangkan kalau aku akan punya kesempatan bersama dengannya. Jujur saja, dia adalah cowok paling manis yang pernah ada. Suatu kali aku melihatnya membantu cewek yang memakai kursi roda, dan hatiku luluh. Suatu malam aku sedang main Facebook, dan tiba-tiba akunnya muncul. Namanya Jonah. Aku melihat semua fotonya seperti orang gila, tapi aku masih belum berani mengiriminya pesan. Lalu aku dapat ide. Aku menelpon Lina dan memintanya untuk berbicara dengannya untukku, dan mencari tahu lebih banyak info tentang dia. Malam itu dia mengobrol panjang lebar dengannya dan memberitahuku kata sandinya, jadi aku bisa masuk dan membacanya. Itu benar-benar membuatku semakin mencintainya. Besoknya di sekolah, aku tahu dia mengenali Lina dari cara dia memandangnya, tapi tetap saja kami nggak bilang apa-apa padanya. Lalu aku memutuskan kalau selanjutnya adalah giliranku, dan disinilah aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku, yang mungkin akan aku sesali selamanya. Aku membuat akun palsu, dengan nama palsu dan semuanya, lalu aku mulai chatting dengannya. Aku cuma ingin terlihat santai dan percaya diri, agar dia menyukaiku. Tapi aku benar-benar gak menyangka, aku tahu dia menyukaiku. Obrolan kami mengalir, tapi tiba-tiba dia memintaku mengirimkan beberapa foto, dan aku panik. Aku gak bisa melakukan itu. Aku bilang aku akan mengirimkannya. Lalu aku menambahkan kalau aku dari sekolah lain. Ini sangat gila. Setiap hari aku melihatnya di sekolah, dan dia gak tahu siapa aku. Kemudian setiap malam kami berdua chattingan sampai larut malam, dan kami menjadi sangat dekat. Meskipun aku membuat akun palsu, yang diajak bicara adalah aku yang sebenarnya. Aku menjadi diriku sendiri. Aku tahu ini nggak membuat masalahnya jadi lebih baik. Aku tahu yang kulakukan itu salah. Ini berlangsung selama berbulan-bulan, dan aku merasa siap untuk menyatakan perasaanku. Tepat sebelum aku melakukannya, dia bilang kalau dia sangat menyukaiku, meskipun kami belum pernah bertemu di kehidupan nyata. Aku nggak bisa menjelaskan seberapa kencang jantungku berdegup saat dia mengatakan itu. Aku sangat senang, tapi itu nggak berlangsung lama. Besoknya saat kami chattingan, dia bertingkah seperti kamu cuma teman. Jadi aku melakukan hal yang sama. Meskipun aku sangat ingin bilang kepadanya kalau aku mencintainya. Aku benar-benar ingin menumpahkan perasaanku, dan akhirnya aku dapat kesempatan. Sekolah kami mengadakan pertunjukan bakat. Dan karena aku seorang musisi, aku memutuskan untuk menulis lagu yang akan menjelaskan perasaanku pada Jonah. Aku berlatih selama berminggu-minggu, dan kemudian harinya tiba. Aku sangat gugup berdiri di atas panggung, dan kemudian hal terburuk terjadi. Jonah bahkan gak datang. Aku mencarinya di semua tempat, tapi dia bahkan gak ikut. Aku patah hati. Semua latihan itu gak berguna. Aku gak tahu kenapa aku berharap dia ada di sana. Bukannya dia bahkan tahu siapa aku sebenarnya. Suatu malam gak lama setelah kejadian itu, aku kasih nomor HP-ku. Lalu dia mulai menelponku setiap hari. Dan coba tebak, dia bilang dia mencintaiku. Aku langsung menelpon Lina untuk memberitahunya. Kemudian dia memberitahuku sesuatu yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku tahu sebenarnya dia punya pacar, katanya. Ya ampun, aku gak percaya. Aku sangat marah. Aku menelponnya dan bertanya bagaimana bisa dia melakukan ini. Dan dia terus meminta maaf dengan berkata kalau hubungannya itu gak serius dan pacarnya gak berarti apa-apa. Aku tahu dia bohong, dan aku benar. Parahnya, dia datang kepadaku untuk meminta nasihat tentang hubungannya. Lalu bagaimana denganku? Apa aku cuma sekedar teman baginya? Aku merasa sangat terluka, tapi aku gak memberitahunya. Aku cuma diam. Aku gak mau kehilangan dia sebagai teman. Dia pasti tahu dia sudah menyakiti hatiku, karena suatu hari dia mencoba pergi ke sekolah palsuku untuk meminta maaf padaku. Dia bertanya kepada penjaga sekolah apa dia bisa berbicara denganku. Dan penjaga sekolah bilang gak ada seorang pun di sana yang punya nama itu. Jadi, dia mengirim SMS kepadaku dan bilang kalau aku sudah bohong padanya. Setelah itu, kami gak ngobrol selama 2 bulan. Aku sangat terpukul. Kenapa aku berbohong padanya? Dan kemudian tiba-tiba, dia mengirim SMS bertuliskan hati. Jadi kami mulai mengobrol lagi sebagai teman. Lalu dia bilang dia putus dengan pacarnya. Dan dia tahu aku berbohong tentang sekolahku, tapi dia gak peduli. Dia bilang kepadaku kalau aku adalah yang terpenting baginya. Tapi tiba-tiba dia pindah sekolah, dan aku sangat sedih gak bisa melihatnya lagi. Setidaknya aku masih bisa ngobrol dengannya di Facebook. Kami terus ngobrol dan sekitar setahun kemudian, dia berkata sudah saatnya dia melihat fotoku. Dan dia benar, aku gak bisa menolak lagi.
itu nggak adil. Jadi aku kirim beberapa fotoku. Aku nggak tahu apa dia mengenaliku, karena sudah lama sejak dia melihatku di sekolahku. Mungkin dia benar-benar nggak mengingatku? Setelah 2 hari, dia bilang dia mencintaiku, dan itu benar-benar hari terindah dalam hidupku. Aku ingin bertemu dengannya di kehidupan nyata sekarang, dan menunjukkan kepadanya siapa aku sebenarnya. Tapi suatu hari kami bertengkar hebat dan kami nggak pernah ngobrol lagi setelah itu. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sangat bersalah karena sudah berbohong. Tapi aku juga marah karena dia nggak mau menemuiku saat aku merasa percaya diri untuk melakukan kontak mata dengannya dan mengungkapkan semua perasaanku. Sangat lucu dan aneh bahwa kami sudah menjalin hubungan online selama lebih dari setahun. Apalagi selama ini dia nggak tahu kalau aku adalah cewek yang dia lihat di sekolah. Sudah 3 bulan sekarang dan aku belum mendengar kabar darinya. Aku sangat merindukannya dan masih menunggu teleponnya. Apa kalian pikir aku harus merelakannya? Atau haruskah aku menghubunginya, mencoba bertemu dengannya dan mengungkapkan semuanya? Atau apa menurut kalian dia sudah tahu siapa aku sebenarnya dan cuma pura-pura nggak tahu selama ini? Tolong tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih telah mendengarkan ceritaku.